Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Petang bersama saya Wahyu Asayuti. Pemirsa, berkaitan dengan ASO yang akan segera diberlakukan menyeluruh di Indonesia, kita sudah terhubung kepada Wakil Ketua KPID Jakarta, Ibu Rizky Wahyuni, untuk membahas berkaitan dengan ASO di daerah Jakarta. Baik, kita langsung saja terhubung dengan Ibu Rizky Wahyuni. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wahyu. Selamat. Ya, baik. Ya, baik Ibu, kita mungkin langsung saja Ibu ya. Berkaitan dengan ASO yang akan diberlakukan, maka bagaimana persiapan Jakarta untuk menghadapi ASO, Bu? Oke. ASO ini kan akan kita berlakukan pada tanggal 2 November 2022. Milestone-nya itu pada saat disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Lapangan Kerja pada 2020 yang lalu gitu ya, itu milestone-nya. Nah, kita punya waktu 2 tahun yang akan datang untuk ASO, analog switch off. Jadi untuk TV analog semuanya akan off pada tanggal 2 November 2022 yang akan datang. Tentu banyak sekali hal yang perlu kita persiapkan, Mas, selama menuju kepada ASO tersebut ya. Tentu banyak hal yang perlu kita persiapkan tentunya, dan banyak orang yang terlibat dan bertanggung jawab begitu dalam menuju analog switch off Indonesia begitu. Walaupun Indonesia ini sangat terlambat sekali dibandingkan dengan negara-negara lain, apalagi dibandingkan dengan Eropa dan Amerika yang sudah melakukan analog switch off itu sejak tahun 2006 sampai 2009. Kemudian di ASEAN itu tetangga kita saja itu sudah melakukan analog switch off 2019 yang lalu, dan 2020 kita 2 tahun yang akan datang. Tentu banyak persiapan yang harus kita lakukan begitu. Baik Ibu Rizky, apa yang membuat KPID Jakarta mendeklarasikan program melek digital, Bu? Apa yang melatar belakangi dan kenapa penting seperti itu, Bu, bahwa Jakarta harus melek digital? Oke, sebelumnya kita perlu tahu dulu bahwa tidak semua masyarakat kita itu paham tentang apa itu ASO gitu ya, Mas ya, analog switch off. Kemudian apa itu digitalisasi televisi begitu. Nah, sehingga kita perlu memberikan informasi-informasi kepada masyarakat kita agar masyarakat kita itu aware tentang adanya ASO nanti 2022, kemudian tentang digitalisasi. Karena kalau kita bicara digitalisasi televisi terutama, itu kadang masyarakat masih belum tune in begitu ya. Nah, kadang mereka taunya hanya digitalisasi itu internet saja gitu. Nah, padahal sementara digitalisasi itu jauh lebih luas dengan pemanfaatan frekuensi yang efisiensi frekuensi yang saat ini. Kemudian banyak sekali manfaat-manfaat ASO yang masyarakat belum ketahui, sehingga KPID DKI Jakarta memerlukan sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat bersama pemerintah untuk melakukan namanya gerakan melek media. Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa manfaat ASO, ketika ASO sudah terjadi nanti, bahwa kualitas siaran jauh lebih baik karena interferensi suara, gambar yang rusak saat ini, yang berbayang-bayang begitu ya, pada saat penggunaan analog terestrial gitu, nanti akan menjadi jernih, kualitas siaran jauh lebih baik dengan sistem digital. Kemudian siaran TV dengan resolusi high definition itu akan dipergunakan secara efisiensi. Kemudian akan adanya multi channel dan multi program pada saat beralih pada TV digital gitu. Kemudian manfaat lainnya tentu kemampuan transmisi audio, video, dan data sekaligus yang menjadikan masyarakat dengan sangat mudah menerima informasi yang diberikan atau yang disiarkan oleh televisi atau lembaga penyiaran. Kemudian frekuensi yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih penting begitu, untuk kebencanaan, untuk internet, penerbangan, bisnis telekomunikasi, dan meningkatkan digital dividend untuk keuangan negara. Nah, ini yang kadang masyarakat masih belum tahu begitu. Apa sih itu ASO? Apa sih TV digital begitu? Apakah TV yang sekarang bisa kami gunakan atau tidak? Kemudian TV yang
hari ini yang kami gunakan berlangganan apakah sama dengan digital. Nah, itu yang kami perlu berikan informasi sehingga KPID DKI Jakarta melakukan salah satu gerakan yang dilakukan adalah gerakan masyarakat melek digital begitu, untuk memberikan persiapan menuju selama 2 tahun menuju analog switch off ini, begitu Mas Bayu. Baik Bu, tadi Ibu mengatakan bahwa ada program-program tentunya yang dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Jakarta tentunya. Nah, bisa dijelaskan Bu untuk program-programnya lebih terperinci apa saja Bu? Oke, begini Mas, KPID ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari unsur yang bertanggung jawab terhadap penyiaran di Indonesia begitu ya, bagian dari masyarakat, kemudian juga bagian dari pemerintah. Sebelumnya saya akan jelaskan yang bertanggung jawab terhadap ASO ini ada 3 pihak gitu, ada 3 pihak, yaitu pihak pemerintah, kemudian masyarakat dan lembaga penyiaran. Nah, di mana letaknya Komisi Penyiaran Indonesia begitu ya, di antara 3 ini gitu, memastikan bahwa pemerintah memiliki regulasi turunan Undang-Undang 11 tahun 2020 berupa peraturan pemerintah di bawahnya begitu, yang adil dan baik bagi semua unsur masyarakat. Kemudian masyarakatnya sendiri, KPID memastikan siap saat ASO. Nah, masyarakat harus menyiapkan diri bekal edukasi beragam konten digitalisasi nantinya, kemudian diberikan literasi begitu. Dan mengambil peran berkembangnya konten-konten kreator, kemudian mengangkat konten lokal. Dan yang satu lagi, 3 yang bertanggung jawab terhadap ASO ini adalah lembaga penyiaran. Nah, kami memastikan bahwa lembaga penyiaran memastikan migrasi analog ke terestrial digital nantinya itu dapat dilakukan dengan baik. Sehingga pada saat ASO, itu tidak ada lagi nanti lembaga penyiaran yang sudah memiliki IPP itu tidak bersiaran karena perangkat atau sistemnya belum terbangun. Nah, selama 2 tahun ini kami memastikan bahwa lembaga penyiaran selama proses migrasi analog ke terestrial ini juga sudah bisa dilakukan begitu. Karena kan ada teknologi yang harus disesuaikan begitu ya. Kalau untuk terestrial ke digital itu DVB T2 gitu ya. Nah, selain itu juga memberikan konten beragam. Jadi lembaga penyiaran kami berharap juga memberikan konten beragam nih. Jadi unsur hiburan, tapi edukasi, kemudian menjunjung tinggi persatuan. Nah, tentu banyak Mas. Jadi KPID kan di antara tiga hal tersebut ya, 3 unsur tadi, 3 pihak tadi. Nah, kami kalau ditanya apa saja gitu ya selain melek media itu. Kalau melek media mungkin bagian dari upaya untuk sosialisasi begitu. Tapi kami memiliki program diantaranya memastikan semua berjalan dengan baik menuju ASO, gitu ya, menuju ASO selama 2 tahun ini. Saat ASO pada 2 November 2022 pada saat ASO-nya dan saat penyelenggaraan digitalisasi pasca 2 November 2022. Nah, kami harus memastikan itu. Kalau ditanya apa sih yang harus dilakukan? Tadi sosialisasi tentunya bersama masyarakat, bersama stakeholder, pemerintah, asosiasi, kemudian juga mendorong pemberian sarana penunjang digitalisasi nih Mas, ini yang penting, mendorong pemberian sarana penunjang digitalisasi, baik berupa TV digital, STB gitu ya, bagi masyarakat yang membutuhkan. Baik Ibu, gitu. Baik Bu, saya potong, mungkin kita karena keterbatasan waktu mungkin bisa ada hal yang ingin disampaikan oleh Ibu Rizky kepada masyarakat yang sedang menyaksikan program kita mengenai dan mengedukasi tentang ASO ini Bu. Silakan Bu, sedikit saja Bu. Untuk masyarakat, kesiapan masyarakat menghadapi ASO ini sangat penting, terutama dalam membekali diri untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perangkat, terutama perangkatnya gitu, STB-nya. Kemudian kedua yang tidak kalah penting adalah untuk mempersiapkan diri, mengedukasi diri bahwa nanti akan dengan beragamnya konten digitalisasi pada saat TV sudah digitalisasi, untuk lebih mempersiapkan diri dapat memilah dan memilih tayangan atau selektif dengan banyaknya konten-konten yang akan
dihadirkan oleh lembaga penyiaran digital begitu. Baik. Itu yang Ibu paling Rizky. penting. Dan kedua, pesan saya Mas yang tak kalah penting adalah kepada lembaga penyiaran. Untuk lembaga penyiarannya mempersiapkan, selain teknologi yang harus dipersiapkan adalah penguatan SDM penyiaran begitu. Bagaimana mempersiapkan diri SDM penyiaran ini yang sesuai dengan kaidah dan dengan standar program pedoman perilaku penyiaran begitu. Baik. Mas Wahyu. Baik, terima kasih Ibu Rizky atas informasinya kepada kami. Semoga kita bisa menghadapi ASO dengan baik ya Bu ya, sehingga tujuan bisa tercapai. Baik, terima kasih Ibu Rizky atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah dialog kami dengan Wakil Ketua KPID Jakarta Ibu Rizky Wahyuni. Setelah jeda pariwara kami akan segera kembali. Tetap bersama kami.